Selamat datang kembali di Bintang Film. Alur cerita film yang akan kita ulas kali ini adalah film True Spirit. Film inspiratif dari kisah nyata yang dirilis tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang gadis remaja 16 tahun bernama Jessica. Jessica yang sedari kecil ini bertekad untuk menjadi orang termuda yang berlayar sendirian mengelilingi dunia tanpa bantuan. Sedari kecil Jessica sudah berlatih berlayar dengan gigih dan berlatih menghadapi rasa takutnya untuk mengejar mimpinya. Untuk cerita lengkapnya, mari kita simak bersama. Di awal film, tampak Jessica sedang melakukan uji coba pelayarannya di Samudra Pasifik dekat Australia. Saat Jessica sedang tidur, ia terhempas ke bawah tempat tidurnya dan menyadari bahwa kapal yang ia naiki tertabrak oleh kapal kargo. Pelatihnya, Ben, memberi kabar tersebut pada orang tuanya. Meskipun ada sedikit insiden, tapi Jessica baik-baik saja. Besoknya, para wartawan sudah siap siaga untuk meliput kegagalan Jessica. Dalam konferensi pers, Jessica dicecar beberapa pertanyaan. Mulai dari mengapa alarm tidak berbunyi saat insiden itu, sampai kritik dari para jurnalis mengenai usia Jessica yang terlalu muda untuk mengelilingi dunia. Tapi Jessica sangat optimis untuk mimpinya itu yang akan dilakukan 2 minggu lagi sebelum Samudra Selatan dipenuhi gunung es. Jessica dan Ben mendiskusikan tentang perbaikan kapalnya yang tidak sedikit dan membutuhkan banyak waktu. Mereka berharap sponsornya masih bisa mau mendanai perbaikan kapal setelah insiden kecil itu terjadi. Namun jika tidak ada sponsor yang membiayainya, ayahnya menyarankan Jessica untuk menunda mimpinya itu untuk tahun depan. Dalam siaran berita, diberitakan banyak warga dan pemerintah setempat yang memperdebatkan usia Jessica yang terlalu muda dan meminta Jessica untuk mundur. Mereka menyepelekan mimpi Jessica itu akan berubah menjadi mimpi buruk. Sementara pemerintah akan merancang undang-undang terkait usia Jessica untuk berlayar sendiri. Sponsor yang dia hubungi juga tidak merespon. Menghadapi kenyataan tersebut membuat Jessica merasa putus asa. Ibunya yang melihat Jessica putus asa seperti itu, menasehatinya agar tetap fokus pada apa yang ia lakukan dan tidak terpengaruh oleh berita di TV. Di lain hari, Ben mengajak Jessica ke suatu tempat. Ternyata di sana, kapal Jessica sedang diperbaiki oleh banyak orang untuk membantu mewujudkan mimpi Jessica sebelum rancangan undang-undang disahkan. Jelas Jessica terlihat sangat senang. Setelah memperbaiki perahunya, Jessica pulang ke rumah dan menyaksikan berita yang sedang mewawancarai ayahnya. Meskipun ayahnya mendukung apa yang ingin Jessica capai, ayahnya tetap saja khawatir terhadap putri kecilnya itu. Untungnya Jessica memiliki kakak perempuan yang mengerti akan perasaannya itu. Kakaknya mencoba memberi semangat pada Jessica. Ia juga memperlihatkan pada Jessica bahwa ia telah membuat blog khusus untuk Jessica selama berlayar nanti, yang akan dikelola oleh kakaknya sendiri. Maka dengan blog tersebut, semua orang akan mengetahui kegiatan serta isi hati Jessica selama berlayar. Then everyone can hear your voice. Because I think it's worth. Beberapa hari kemudian, Jessica sudah siap untuk berlayar dan meninggalkan keluarganya. Ia berpamitan pada orang tuanya dan juga Ben. Jessica terlihat sangat senang karena mimpinya sebentar lagi akan ia capai. Selama berlayar, Jessica akan dipantau dan dipandu oleh Ben dan keluarganya dari rumahnya langsung. How are the supplies? Do you have enough? Dad, I only just left. Worth the wait. Selama berlayar, Jessica sesekali membuat video untuk blognya. Ia memperlihatkan perbekalan makanan untuk beberapa bulan ke depan serta menjelaskan kemana saja rute pelayarannya nanti. Jessica juga ternyata mengalami kesepian selama berlayar. Ia menghubungi Ben untuk meminta tips penangkal kesepian. Ben mengatakan bahwa untuk mengusir rasa kesepian, para pelaut melakukannya dengan bernyanyi. Sing. Sing.
You sang. Hari demi hari telah Jessica lalui. Melihat kehidupan ikan di lautan lepas, merayakan pencapaiannya melintasi garis khatulistiwa, hingga menghadapi ramalan cuaca buruk, yang membuatnya harus waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Saat itu Jessica melihat langit merah di pagi hari, yang berarti itu peringatan pertanda buruk bagi pelaut untuk berhati-hati karena badai akan datang. Jessica dipandu Ben untuk mengatasi hal tersebut. Ben menyarankan Jessica untuk menurunkan parasut kapal ke lautan agar kapalnya tetap stabil, terhindar dari amukan badai. Badai yang begitu kencang membuat air lautan menerpa kapal Jessica hingga masuk ke dalam ruangannya. Jessica berusaha menutup pintunya agar air tidak masuk. Namun Jessica terlempar. Esoknya Jessica menghubungi orang tuanya, mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja. Begitu pula dengan kapalnya tidak mengalami kerusakan apapun. So wild, Ben. I thought we were going to go all the way around. Yeah. Para wartawan yang menunggu berita dari luar rumah tidak mendapatkan sedikit informasi langsung dari mulut keluarganya. Adik Jessica malah menyodorkan papan berisikan nama blog Jessica untuk dilihat wartawan agar mendapatkan berita langsung dari blognya. Di lain hari, Jessica sedang bersenang-senang dengan memancing. Terlihat pula Jessica sedang berkomunikasi dengan saudara-saudaranya. Mendengar keseruan bercanda saudaranya membuat Jessica iri terhadap kebersamaannya, sementara ia harus sendirian di kapal. Di hari raya Natal, Jessica menghias kapalnya dengan pernak-pernik yang ia siapkan sebelum ia berangkat. Ia merayakan Natal di kapal bersama keluarganya melalui sambungan telepon. Ia juga memiliki beberapa hadiah dari keluarganya yang baru dibuka saat Natal. Dan Ben ternyata juga merayakan Natal bersama keluarga Jessica. We just rounded the Everest of the ocean. Di hari ke-113, kegelisahan dan kebosanan Jessica mulai menyeruak. Itu adalah hari pertama tanpa angin dan ombak, yang membuat kapal Jessica berhenti berlayar dan hanya mengambang di tengah lautan. Keadaan tanpa angin dan ombak ternyata berlangsung selama beberapa hari. Dan sudah beberapa hari pula Jessica memutus hubungan telepon kepada keluarga dan juga pelatihnya Ben. Setelah beberapa hari sulit dihubungi, akhirnya Jessica berkabar. Namun Ben yang mengkhawatirkan Jessica hilang kendali. Ia memarahi Jessica karena selain memutus hubungan telepon, Jessica juga tidak menyalakan alarm saat kapalnya berlayar mundur. Hal demikian dikhawatirkan Ben akan membahayakan diri Jessica. Jessica bilang pada Ben untuk tenang. Tapi Ben tidak bisa. Ben akhirnya pergi dari rumah orang tuanya dengan perasaan kesal. Sementara Jessica, ia merasa putus asa karena untuk saat itu hanya ada dirinya tanpa ombak, angin dan juga Ben. If you keep on like this, you're gonna get yourself killed! Di hari selanjutnya, masih tidak ada angin dan ombak. Jessica berkomunikasi dengan ibunya. Ibunya memberi semangat pada Jessica. Ibunya juga bercerita tentang sebuah lagu yang dinyanyikan kepadanya sewaktu kecil. Ibunya meminta untuk mengingat lagu itu dan melihat pada bintang yang paling terang. Karena jika Jessica melihat bintang yang paling terang itu, di sana ada ibunya juga yang melihat bintang yang sama. Sehingga Jessica tidak akan merasa sendirian. Setelahnya, Jessica membuat video untuk blognya. Ia bercerita tentang kehidupan dan kesulitannya selama ini yang menghilang tanpa kabar. Ia mengatakan bahwa untuk mewujudkan mimpinya itu sangat sulit. Seringkali ia meragukan dirinya sendiri dan banyak berpikir tentang menyerah. Tapi kekuatan dalam menjadi diri sendirilah yang membuatnya berani melangkah. Ia percaya bahwa mewujudkan mimpi itu sangat sulit, tapi sangat berharga. Bahkan di hari buruk sekalipun. Karena dunia bisa menjadi tempat yang sulit, tapi dunia juga bisa menjadi tempat yang indah. Tough, and I'm struggling. Di hari-hari berikutnya, kapal Jessica mulai mendekati rumahnya. Tapi terlihat kendala pada kapalnya.
Dinding kapalnya terlihat mulai retak dan perlu perbaikan. Dan Jessica pun memperbaikinya dengan sigap. Jessica lalu berkomunikasi dengan kakaknya. Tapi saat sedang asik-asiknya mengobrol, Jessica dikagetkan oleh ramalan cuaca buruk yang sedang berlangsung. Badai akan segera datang. Orang tua Jessica menyarankan Jessica untuk segera menepi ke pelabuhan terdekat demi keselamatan. Namun Jessica tidak mau menyerah dan tidak ingin didiskualifikasi. Ia berusaha mencari cara agar tetap bisa melanjutkan pelayarannya dengan menghindari badai. Ia berulang kali menghitung koordinat-koordinat yang akan ia lalui dengan tepat agar terhindar dari badai besar. Ben yang tadinya kesal sudah mulai tenang. Dan kembali ke rumah orang tua Jessica untuk memandu Jessica yang sedang dalam kesulitan. Singkat cerita, Ben dan keluarganya kompak menyetujui keputusan Jessica untuk tetap melanjutkan pelayarannya daripada menepi ke pelabuhan terdekat. Semuanya kompak memberi semangat dan dukungan kepada Jessica. Mereka percaya Jessica bisa melaluinya. You're the captain, Captain. We'll support whatever decision you make. Badai besar yang diramalkan akhirnya datang juga. Kapal Jessica terombang-ambing hebat. Selama beberapa hari Jessica berlindung di dalam kapalnya dengan memakai sabuk pengaman. Ia juga melihat retakan di dinding yang telah diperbaikinya mulai diresapi oleh air lautan. Ia lalu menelpon keluarganya agar rasa ketakutannya teralihkan. Tiba-tiba saja telepon terputus. Dan ombak menggulung kapal Jessica hingga terbalik. Sampai menelannya ke dalam lautan sedalam 4 atau 5 meter. Ben dan semua keluarga Jessica merasa sedih telah kehilangan kontak dengan Jessica. Beberapa saat kemudian, saat semua orang termenung menghadapi kenyataan pahit, kapal Jessica kembali ke permukaan. Keluarganya mendapat kabar dari Jessica sendiri bahwa ia selamat dari badai besar yang mengguncangnya. Keluarganya lalu memberi kabar pada wartawan bahwa Jessica selamat tanpa cedera. Sontak semua berbahagia mendengar kabar tersebut. Is all damaged and is on her way home. Singkat cerita, Jessica mendekati pelabuhan di mana garis finish itu berada. Di sana ia disambut haru bahagia keluarganya. Dan juga ribuan orang yang memadati pelabuhan dengan segala ornamen nuansa warna merah muda. Jessica pada akhirnya berhasil menggapai mimpinya sebagai orang termuda yang berlayar sendirian mengelilingi dunia tanpa bantuan. Jessica menyampaikan sambutan pidatonya kepada ribuan orang yang telah datang menyambutnya. Jessica yang rendah hati menyangkal pernyataan Perdana Menteri yang mengatakan bahwa dia adalah pahlawan. Jessica menganggap dirinya bukan pahlawan, melainkan dia hanyalah seorang gadis biasa yang percaya pada mimpinya. To achieve something like this, you just have to find your dream. Film pun selesai. Karena film ini diangkat dari kisah nyata. Di akhir film ditampilkan beberapa video dokumentasi Jessica asli pada saat itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di ulasan film lainnya.